Yong bapaknya kasih air gula dulu biar ada tenaga, saya bilang. Tapi Mak Yong jawab, kita aja nggak punya apa-apa untuk membeli gula, Bu. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu saya nangis loh. Saya Mak Yong waktu malam itu saya nangis sampai gini. Oh Tuhan, segitukah Tuhan Engkau memproses anaknya, saya bilang gitu. Segitukah Tuhan memproses anak Tuhan udah sakit di tengah bisa dikatakan orang kalau di kota kan nggak ngerti ladang ya Pak ya, di tengah ladang atau di tengah hutan, tidak ada lampu penerangan, tidak memiliki secara finansial gitu kan, tapi itu semua sesungguhnya atas izin Tuhan ya Pak ya, karena Tuhan itu kan memproses setiap anak-anaknya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kalau Bapak diproses sampai sakit, sampai kalau ibaratnya diremes, mungkin sampai diremes sampai sedemikian rupa, sampai sakit ya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin sampai sebenarnya Pak katanya perawat kemarin, Bapak ini gejala tipes loh. Yeah. Nah, demam tinggi, panas ya, terus diare, lemah, sampai tekanan darahnya berapa Pak? 60. Sampai tekanan darahnya 60. Bapak ini tidak memiliki tenaga. Iya, itu ujian betul. Ya. Karena Bapak Stefanus ini, Bapak Darmo ini dia dalam prosesnya Tuhan gitu Saudara ya. Nah, di sebelahnya ini adalah istrinya. Nah, coba diterangkan Pak, Bapak daya apa Pak? Saya Daya Iban Sebaru. Daya Iban Sebaru. Ibunya? Dayak Sum. Dayak Sum. Dayak Sum ini Saudara ada di bagian Bonti. Bonti, daerah Bonti atau Kembayan ya, melewati Kembayan. Kalau orang Kalimantan Barat tahu ke Kembayan. Nah, puji Tuhan ya. Kenapa saya katakan selalu puji Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu, saya ada info jemaat waktu itu ya Pak. Saya mau cerita jujur ya. Waktu itu saya dalam keadaan memang sedang tidak punya pegangan atau tidak mempunyai dana sebenarnya Saudara ya. Saya tapi berdoa mengandalkan Tuhan, melihat jemaat Tuhan yang saya layani dalam keadaan sakit. Saya berdoa waktu itu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan, saya serahkan sama Tuhan semua dan sebagainya. Dan luar biasanya mujizat Tuhan itu terjadi ya. Kalau kita berdoa Saudara, mujizat Tuhan itu terjadi. Contoh dalam kesehatan Tuhan Yesus pulihkan ya Pak, amin. Dan juga dalam hal dana juga ada yang memberkati keluarga ini Bapak Ibu melalui Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati beliau, ya nggak akan bisa gitu Saudara. Itulah kenapa Saudara, saya kalau melayani itu saya memegang sebuah kejujuran dan tanggung jawab. Nah, dan puji Tuhan dari kemarin juga saya diberitahu oleh Bapak hambanya yaitu Bapak Edi beserta Ibu. Terima kasih Bapak Edi sudah memberkati kami di sini, sudah melayani bahkan sampai membantu jemaat Tuhan yang sakit ya. Demikian juga sudah dibayarkan biaya di rumah sakit, obat-obatan, dan puji Tuhan sampai juga Bapak Edi memberkati secara dana juga untuk pulang nanti ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, silakan apa yang Bapak mau bisa katakan di sini? Saya mengucapkan Agak keras Pak. Hujan. Saya ucapkan terutama sangat bersyukur dengan Tuhan karena berkat yang berdengar Tuhan sehingga apa yang saya lewati selama ini, yang saya lalui selama ini bisa terlewati. Kemarin saya jatuh sakit di pondok. Namanya kalau di tempat kami ini pondok musim ladang, jadi kan pada kita tuh tidak ada waktu ataupun ada kesempatan untuk kita cari uang. Otomatis kita utamakan panen-panen dulu. Saat sudah hampir sepertiga panen pagi, saya lalu jatuh demam. Pertama memang ada ibu pendeta datang ke pondok kami membawa saya, bilang datang ke ibu, nanti terus saya
sehat. Untuk malam berikutnya kabur saya. Nah, itulah saya bilang dengan istri saya, nggak bisa, pokoknya kita harus muncul. Padahal kami spesial pun kami tidak punya uang. Saya bilang sama istri saya, jangan banyak pikirkan, nanti kan Tuhan pasti bukakan jalan semua. Ya, bukakan jalan semua. Namanya kita ikut Tuhan, jangan takut dengan Tuhan. Akhirnya kami waktu itu mau minta saya arahkan dari istri saya, kami ini dekatnya sama orang PT. Saya ada simpan kawan-kawan di perusahaan, saya bilang sama istri saya, tolong chat ini untuk minta bantu ambulan. Minta bantu ambulan. Bapak ini kerjanya bukan di perusahaan, di kantor, tapi disangkanya bekerja di perusahaan di Saya ini kantor. petani, cuma pas ladang saya tuh dekat orang Iya, kebun orang PT. Bukan lahan. Kebun lahan PT atau PT. kebun perusahaan Ah, sawit gitu. perusahaan. Bukan kerja di perusahaan Bapak ini, bukan. Petani. Nah, minta bantu lah ibu ini datang ke kantor. Istri saya ngomong lah, dia sesuai yang saya arahkan. Ya puji Tuhan juga dipermudahkan. Saya dijemput sama ambulan perusahaan. Yang saya orang bukan PT, bukan apa ke orang perusahaan mau bantu saya, itu yang saya alih juga ya. Dimudahkan ya Pak ya. Nah, sementara saya kan minta coba-coba aja sama istri saya, tolong kamu datangi aja ke kantor situ, pasti ada asistennya tah apa-apalah. Kamu hubungi situ bilang, minta tolong bantukan ambulan aja bilang. Hari itu saya sangat dipermudahkan. Kemudian selama dari proses pengobatan sampai saya keluar, ya puji Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya dipermudahkan, diperlancarkan, dan saya dipulihkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi bersama yang dulu yang telah memberikan bantuan dana kepada saya selama saya dalam rumah sakit, sehingga memberikan dana untuk saya pulang. Itu saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak. Sampai ini sudah jalannya Tuhan. Ya, sekian. Terima kasih. Kalau ibunya apa yang mau dikatakan di sini? Kalau sama saya nggak perlu panjang lebar ya, cuman saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Terus saya berterima kasih sama Pak Edi dan juga Ibu karena telah bantu terima kasih juga untuk dukungan doa kesembuhannya. Terima kasih juga untuk bantuan dana yang telah disalurkan melalui Ibu Diana. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami, dan juga berdoa bagi Ibu Diana dan juga Pak Edi ya yang telah memberi bantuan kepada kami. Semoga selalu diberkati, pelayanannya diberkati, semua keperluannya dicukupkan, dan diberi umur panjang. Sekian Bu. Terima kasih. Ya, inilah Bapak Ibu ya. Kalau di dalam kasih Tuhan saya memberikan penguatan sebagai contoh saja ya, bahwa kasih Tuhan itu tidak melihat dari suku, tidak melihat dari siapakah kita ini. Kalau kita dalam Tuhan itu selalu Tuhan mengiringi, menyertai. Jangan pernah takut, katanya Bapak Darmo ya. Jangan pernah takut, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Pertamanya saya memang datang ke pondok, Bapak Darmo tidak mau karena menganggap bahwa saya masih bisa, gitu kan. Masih sehat, masih kuat. Cuma memang feeling saya kemarin itu memang harus ada tindakan medis gitu sebenarnya. Makanya saya langsung pergi ke pondok itu. Nah ternyata malamnya ngedrop ya Pak ya. Yeah. Malamnya ngedrop sampai diare, Bapak Ibu. Sampai diare. Disitulah saya ya juga katakan saya nangis gitu loh. Saya nangis juga. Gimana ya, saya nggak mau kalau saya itu sedih di depan jemaat apalagi lagi sakit. Saya nggak mau, nanti udah istrinya panik, suaminya lemah, masa iya saya nangis gitu kan. Pura-pura aja senyum, pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia, pura-pura senyum, jadi bolak-balik ya. Pokoknya inilah contoh pemeliharaan Tuhan. Nah saya bersyukur setelah pulang saya mengabari Bapak
Bapak Edi ya. Pak Edi ini jemaat Tuhan dalam keadaan sakit begini begitu. Dan waktu itu kemarin malam Pak, sebenarnya saya ada kerinduan gitu, pengen memberkati Bapak ini, nggak mungkin pulang kosong gitu loh Pak sebenarnya. Yeah. Saya berdoa sebenarnya, tapi saya mau memberi terus terang saat ini saya dalam keadaan bisa dikatakan lagi kosong gitu loh Pak Ibu ya, lagi kosong. Apalagi kita proses pembangunan, terus juga kita ya pokoknya dalam keadaan tanda kutip saya memiliki sesuatu yang pergumulan saya saat ini gitu. Tapi saya gini, Tuhan, semoga ya Tuhan Bapak Edi ngerespon, karena selama ini hanya beliau lah yang apa ya, yang pokoknya dekat dengan saya secara misalnya kalau ada apa-apa Bu tolong hubungi saya. Ya, jadi saya pengen bahwa saya menolong Bapak ini keluar dari rumah sakit, tapi saya pengen juga ada berkat gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya doa saya itu kemarin. Nah kenapa kok saya doa itu kok connect banget gitu loh. Jadi Pak Edi bilang, Ibu berapa selama Bapak itu sakit, biayanya berapa? Nanti saya diganti. Dan tolong berkat ini saya ngasih uang 1 juta untuk Bapak ini nanti untuk memberkati. Nah, ini dan saya serahkan ya Bapak Darmo beserta istrinya. Di depan saya ini ada berkat dari Bapak Edi sebanyak 1 juta. Saya serahkan kepada Bapak. Saya bersyukur, terima kasih. Ini, Pak. Nah, itulah saudara, kasih Tuhan itu luar biasa. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah mendoakan dan mendukung kami baik dalam setiap pelayanan dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa kita semua ini dipakai oleh Tuhan ya. Jangan pernah menyerah. Seperti apapun masalah kita banyak belajar dari Bapak Darmo beserta istri. Meskipun kita tidak punya apa-apa secara dana atau finansial, dalam keadaan sakit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh tergeletak. Amin. Tuhan pasti akan memakai setiap anak-anak Tuhan ya. Ya saat itu ya Tuhan pakai ambulan contohnya kan yang mendadak gitu, karena jarak dari rumah saya ke rumah Bapak ini kurang lebih ke pondoknya itu 2 jaman. Iya, kurang lebih 2 jaman Bapak Ibu, karena jauh ya. Terus kalau saya ke sana juga PP udah berapa, makanya saya bilang sama istrinya nanti minta bantu dulu, saya bilang itu. Kalau memang pun seumpamanya kemarin tidak ada ambulan, misalnya perusahaan sibuk gitu kan, ya saya yang meluncur gitu, tapi kita coba aja dulu biar nggak PP gitu Pak. Jadi kalau kita ke sana 2 jam, balik lagi dan 2 jam, ya kan? 4 jam. Udah 4 jam ya kan Bapak Ibu. Untuk nyampe itu 4 jam. Kalau keadaan saya waktu itu kalau untuk naik mobil bukan ambulan kayaknya nggak mampu lagi fisik saya. Karena udah nggak bisa selonjoran gitu ya Pak ya. Sementara darah saya udah 60 dia. Udah mampu dia. Kalau mobil kan otomatis kita duduk. Nggak bisa bebas selonjoran tiduran gitu ya Pak, nggak bisa rehat gitu ya. Maka saya arahkan dari istri saya cepat menuju ke kantor atas. Kau tanya siapa-siapa, pinjam ambulan, tidak pulang. Nah, itulah cara Tuhan. Padahal Bapak ini bukan kerja di perusahaan, bukan. Enggak. Bapak ini tidak kerja di perusahaan Bapak Ibu ya, tapi meminta tolong pada perusahaan karena udah dalam keadaan yang mendesak gitu. Keadaannya sangat mendesak. Ya bersyukur karena kemurahan Tuhan aja. Ya, saya bilang karena kemurahan Tuhan, Tuhan jamah dari orang-orang yang ditemui oleh istrinya di perusahaan, semuanya tuh karena Tuhan Yesus baik. Oh ya, bahkan kami diantar 2 mobil sama perusahaan itu, bukan hanya 1 mobil yang dikasih perusahaan. Itulah kuasa Tuhan sangat biasa. Dipermudahkan gitu ya. Dipermudahkan benar. Yang pertama kami diantar ambulan, setelah itu naik lagi patroli. Tinggal pilih aja mana yang bisa. Antara 2 mobil. Antara 2 mobil itu kami. Bapak yang suruh milih malah ya. Karena saya bukan siapa-siapa di perusahaan. Karena Bapak itu anak Tuhan, makanya Tuhan sediakan gitu. Karena sebelum meminta pertolongan sama PT, dalam hati itu memang sudah minta pertolongan Tuhan lebih dulu lah daripada PT kan, lebih mengutamakan Tuhan. Berdoa dulu. Iya, lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, sehingga semuanya dipermudahkan, diperlancarkan.
Dan setelah itu puji Tuhan suami sekarang ya, sekarang udah pemulihannya udah. Padahal ada istrinya Iya. dari malam ngechat saya Bapak Ibu sampai ngantuk-ngantuk. Saya begini mau balasnya, sabar ya. Doa ya, doa ya. Iya. Karena udah dari pagi, siang, sore, malam ada di rumah sakit sana ya kan. Udah apalagi nengok orang sakit dah. Rasanya ikut sakit juga. Itulah yang bagi saudara ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ingat jangan pernah Nengok ke sini jangan ke atas. jangan pernah lupa berdoa sama Tuhan dan berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Ya, kiranya bagi anak Tuhan pasti akan selalu diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Ya, semua ini yang membantu adalah Tuhan Pak ya. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak ada apa-apanya. Iya, Ya. betul. Kalaupun misalnya saya seperti ini membantu jemaat Tuhan, membantu siapapun, yang pasti semua karena saya sudah diberikan kasih oleh Tuhan. Ya. Ya, kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan itu taruh tuh yang pertama itu adalah kasih. Terima kasih buat semuanya Tretan, karena sebentar lagi saya juga akan mengantar Bapak dan Ibu beserta mertua, beserta adik ibunya, beserta anaknya. Pokoknya ada di rumah saya semua saat ini ya. Rumah saya rame. Tapi saya bersyukur sukacita. Bapak ini sekaligus abang saya ini sudah diberikan sehat sama Tuhan, dipulihkan ya. Amin. Semoga dengan pembelajaran secara rohani ini bisa memperkuat lagi iman kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu. Ya. Kita semua ini diperkuat melalui kesaksian Bapak ini bagaimana Tuhan itu memperlancar, menolong di saat yang tepat. Dari ambulan, dari dananya, dari kelancarannya sampai kesembuhannya, semua sudah Tuhan proteksi ya. Semua sudah Tuhan berkati, memberikan kelancaran. Semua karena apa? Iman, percaya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang paling setia di setiap keadaan kita. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mau jalan dulu, mau ngantar Bapak ini perjalanannya 2 jam, PP 4 jam ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih Tretan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam situng dara dalam Kristus Yesus. Gusti Yesus berkatin. Matur sekelangkong. Salam. Shalom.